Halo, Halo, Shalom Kak Steven. halo, Shalom, Bro Lukas. Gimana kabarnya nih? Agus Kak, bukan Lukas. Siapa namanya? Sorry, Agus. bukan Lukas ya? Oh ya, Bukan. Agus. Kok jadi Lukas sih? Tadi gue udah dikasih tahu kok. Maaf, 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 maaf. Gimana, gimana, Terus gimana lagi. kabarnya? Gus. Kabar baik, luar biasa. Kak Hmm, Steven, gimana kabar? baik. Ya, work from home di rumah terus. Udah mulai kering di rumah nih. Kering ya. Oke, Kak Steven, Oke, terus. sebelum kita mulai pembahasan kita lebih jauh, kita mau berdoa dulu ya, Kak. Oke. Ya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik yang Kau berikan bagi setiap kami, untuk kami sama-sama berkumpul Tuhan, meskipun melalui live Instagram. Kami berdoa Tuhan, biarlah diskusi malam hari ini bisa membuka pikiran kami, memberi kami pencerahan dengan pengertian kami yang baru untuk mengerti dan melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar dan juga kami yang live malam hari ini supaya perbincangan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Waduh. Wah, udah ada 10 nih. Udah ada 10 nih. Lumayan nih. Kak Steven, Gimana? Ya, gimana, kayaknya gimana? udah banyak yang kenal ya, tapi ya gak salah juga kalau saya kasih waktu untuk berkenalan dulu, mungkin secara singkat buat teman-teman, siapa tahu ada yang masih belum kenal sama Kak. Hmm. Sorry sebelumnya, nih Bro Agus, ini sinyalnya gue takut sinyal gue yang nggak beres atau sinyalnya Bro Agus, kan putus-putus nih, ngomongnya agak Hmm, putus-putus. Gue takut sinyal gue yang jelek. ya, aku ulangi, udah jelas belum Kak? Suara aku. Jelas sih, jelas sih. Cuma takutnya sinyal gue yang jelek karena gue pakai WiFi. Apa aku matiin Oh, WiFi dulu bentar ya? Bentar ya, aku matiin WiFi ya. bagus kok sinyalnya. Ya sambil nunggu ya. Teman-teman yang suara siapa yang putus-putus? Suaraku atau suara Kak Steve? Dari IG-nya Student Movement ya. Tolong dong Iya. teman-teman. Aku takut aku yang jelek ternyata sinyalnya nih. Di aku sih jelas Udah Kak, aman ya? aman. Oke, oke, sip deh, aman deh. Ini nih pakai Telkomsel lebih mantap dibanding WiFi. Ya, Oke, gimana nih, Bro Lukas gimana nih. ya? Belum kenal. Perkenalan, perkenalannya gimana ya? Aduh, apa ya? Gue sih apa ya? Nama gue Stefan. Mungkin ada beberapa teman gue yang udah join. Thank you juga teman-teman udah join ke sini biar kita sharing sama-sama. Terus apa ya? Gue bergereja di GSKI Rehoboth Keluarga Gading. Gue um, gue sekarang ini pelayanan sebagai namanya departemen generasi. Departemen generasi itu membawahi komisi anak, remaja dan pemuda di Hmm. Rehoboth. Nah, itu baru tahun ini sebenarnya gue jadi generasi. Kalau tahun lalu dan tahun sebelumnya gue wakil ketua pemuda. 2 tahun, uh, kalau kalau sebelumnya lagi 5 tahun ke belakang itu gue di remaja. Gue jadi Hmm. ketua remaja dulu masih GB Rehoboth ya, sekarang kan jadi GSKI. Gue itu ketua remaja, jadi memang mungkin gue cukup lama sih ya berkecimpung dalam dunia dunia remaja. Jadi gue sempat mengalami anak-anak remaja generasi generasi apa namanya generasi kan gue kan generasi X nih. Gue generasi X dari tahun 84 sampai tahun 2004 gue di situ. Gue tuh kelahiran 88. Kemudian gue juga ngalamin yang namanya generasi Y, itu 2004 ke atas sekitar segitu. Dan gue juga ngalamin generasi Z. Z itu tahun 2000-an ke atas tuh. 2004 ke atas gitu. Jadi gue cukup ada apa ya? Ya cukup Tuhan cukup membawa gue ke dalam perjalanan pelayanan anak muda justru.
Justru gue pelayanan orang tuanya itu sangat sedikit gitu loh. Gue justru sangat sedikit. Sampai hari ini gue sangat banyak justru di pemuda remaja. Baru-baru tahun belakangan ini sebenarnya sih, Kas. Jadi gue baru tahun belakangan ini, jadi gue lebih ke, ya kadang-kadang di invite khotbah di gereja A itu di umum. Tapi jarang banget sih, Kas. Basically gue banyaknya di remaja gitu loh. Agus, Kak. Remaja pemuda maksudnya ya. Oh iya, Agus. Ya ampun. Oke. Gitu, Gus. Jadi emang gue lama di situ sih. Ya kan memang terakhir ketemu kan sama Kak Steven di Retret Guru ya, tapi kan kita juga nggak sempat ngobrol banyak. Nah mungkin malam hari kesempatan kita bisa sharing lebih jauh. Kak Steven kan tema malam hari ini sebenarnya cukup simpel sih untuk diucapkan, tapi susah untuk dilakukan. Temanya serupa dengan nah itu kayaknya serem banget itu Kak temanya. Maksudnya gila, serupa iya itu berat banget sih, gila. Kayak gimana gitu, maksudnya kan kita kan udah orang Kristen sendiri kan, artinya kan Yesus, pengikut Kristus. Jadi kita orang Kristen masih dibilang harus serupa dengan Yesus. Nah itu gimana Kak? Maksudnya gimana, coba Kak Steven coba jelasin mengenai tema malam hari ini. Sebenarnya waktu gue di-invite, gue diajak sama, awalnya kan Karulan ngajak gue ya. Kak Stefan bisa buat sharing di studio juga movement. Oke, gue sih happy banget bisa di sini juga. Dan oh ya, sebelumnya gue thank you banget gue udah diajak sharing di sini juga. Gue senang banget sharing di sini. Nah, waktu itu gue dapet tema menjadi seperti Kristus ya. Itu gue udah tahu, gue udah berpikir sih ini berat banget. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin menjadi seperti Kristus dan di usia kita gitu loh, usia teman-teman yang ya usia kita basically nggak terlalu beda jauh lah, itu susah banget, sangat susah banget. Apalagi dunia menjadi pengaruhnya itu semakin gila-gilaan menarik kita, dan kita pun harus bisa paradoks terhadap dunia. Karena kalau anak muda hidupnya nggak paradoks, berarti dia nggak seperti Kristus, berarti dia seperti dunia. Karena basically dalam hidup ini opsinya cuma dua nih, Gus. Opsinya cuma dua. Bagaimana menjadi seperti Kristus, atau kalau nggak seperti Kristus ya seperti dunia. Dan kalau seperti dunia itu bukan berarti lo di tengah-tengah. Jadi misalkan di sini seperti Kristus, di sini serupa seperti iblis. Dunia tengah-tengah. Enggak, sebenarnya nggak, di sini nggak ada tengah-tengah. Lo kalau nggak di sini ya di sini gitu loh. Kalau nggak menjadi seperti Kristus, ya serupa seperti iblis. Basically itu aja. Kita harus memahami bahwa memang tidak ada yang namanya mediokritas atau titik tengah di sini. Kita nggak bisa berpikir, gue pengen menjadi seperti Kristus, tapi kayaknya berat banget. Masa gue harus hidup kayak gimana sih menjadi seperti Kristus? Kayaknya aduh keberatan deh. Kan gue punya teman-teman buat bergaul dan lain sebagainya. Tapi lo menjadi serupa seperti iblis pun lo nggak mau. Siapa sih mau kayak setan? Kan gak ada yang mau. Nah, nggak mungkin ada yang mau. Oh, kalau gitu kapan gue mendingan gue kayak setan daripada kayak Tuhan, susah. Nggak mungkin, lu pasti juga nggak mau kayak setan. Tapi lu melangkah seperti Kristus nggak mau. Nah, kita tuh berharap, kadang-kadang suka berpikir, ya udahlah gue begini aja lah, gue nggak usah ekstrim lah, gue biasa aja. Tuhan nggak pernah mengajarkan titik seperti itu gitu loh, nggak ada. Kan Tuhan berkata manusia tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan kan. Mengabdi kepada dua Tuhan ini, basically, kalau nggak Tuhan, ya dunia ini dengan iblis bersama pengaruhnya. Ini yang orang nggak sadar. Nah, kedua adalah begini, orang nggak mau menjadi seperti iblis pasti, orang juga nggak mau dinilai duniawi, tapi orang juga ragu untuk menjadi seperti Kristus. Nah, biasa orang punya pembelaan begini, gua tuh nggak mau menjadi, kan gua kan nggak seperti iblis, kan gua nggak jahat sama orang, gitu nih Gus. Ini biasanya di anak muda banyak berpikir seperti ini. Kak, gue tuh nggak seperti iblis. Bang, gue tuh nggak kayak iblis. Gue tuh baik-baik aja kok. Ya, gue juga nggak bilang, lu tuh untuk menjadi seperti iblis berarti harus membunuh. Enggak. Untuk menjadi seperti iblis berarti lu harus ngerampok, harus menculik, harus jadi begal, membunuh orang, bawa celurit di jalan. Untuk menjadi seperti iblis, enggak. Untuk menjadi seperti dunia harus seperti itu, enggak. Jadi kita jangan berpikir,
untuk kalau kita menjadi seperti dunia atau mengikuti jejaknya iblis, berarti gue mesti jahat banget. Enggak. Lu cukup jadi orang baik-baik. Yang lu ke gereja juga, bahkan lu pelayanan. Tapi lu nggak berniat untuk menjadi seperti Kristus. Dan kalau lu nggak berniat seperti Kristus, berarti lu di oposisinya. Ini ada realita yang nggak bisa dihindari sebenarnya sih, Gus. Kita mesti menerima fakta bahwa memang nggak ada pilihan lain selain menjadi seperti Kristus. Kalau nggak menjadi seperti Kristus, berarti gue nggak berencana untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Berarti gue nggak bisa memiliki kekudusan seperti Kristus dan sebagainya. Nah, ini mesti dipikirin. Di sini orang harus berani melangkah sebenarnya. Nah, ini yang membuat tadi pertanyaan lo, Gus, ya, membuat anak muda itu menjadi kalau ngomong ini sama anak muda sulit sebenarnya, Gus. Kenapa? Karena mereka nyaman. Apalagi anak muda yang sering ke gereja, yang sering rock race, rajin pelayanan di rock race gitu. Berat. Ayo lebih ekstrim yuk. Kadang bingung, ekstrim gimana lagi? Gue udah pelayanan, gue udah ke gereja. Nah, sekarang gue tanya balik, apakah dengan ke gereja dan pelayanan artinya lo ekstrim? Apakah ukuran ekstrem itu dengan ke gereja atau pelayanan? Kalau bagi gue pribadi ya, nggak serendah itu. Karena kematian Tuhan di kayu salib buat menebus kita, bukan menebus hanya 2 jam kita di gereja. Bukan menebus hanya 4 jam kita di gereja kalau kita pelayanan. Biasanya kan butuh persiapan kan, Gus, ya? Ya, lu pemusik, WL, sehingga kan ada latihan sebelum ibadah. Rockris juga mesti lu siapin tempat lah, lu ambil gitar, biasanya kayak gitu-gitu kan kalau rockris kan. Yeah. Apakah dengan kita 4 jam sibuk setiap minggunya atau 6 jam deh? Oke, let's say 8 jam seminggu lu sibuk ngurusin pelayanan, ngurusin pekerjaan apa ya rockris atau gereja, berarti kita ekstrim? Enggak. Itu enggak ekstrim karena begitu. Itu kita tuh kadang cuma mengisi waktu. Memang sisi positifnya kita memberikan waktu, oke, pelayanan nih, gue pengen melayani Tuhan. Kan motivasi bener nih, betul gak? Ya. Tapi gue gak bilang teman-teman yang pelayanan berarti lu salah. Enggak juga ya. Ingat ya, lu jangan bilang, berarti lu bilang gue pelayanan salah dong. Enggak, guys, gue tuh gak bilang lu begitu. Tapi pelayanan itu bukan cuma melakukan kegiatan rohani, tetapi bagaimana kita menghidupi kerohanian itu gitu loh. Gue ulangin lagi ya. Menjadi seperti Kristus itu bukan cuman kita sibuk di gereja. Menjadi seperti Kristus bukan berbicara mengenai berapa waktu, uang, tenaga yang lu taruh di gereja. No, bukan cuma itu. Tapi bagaimana lu bisa menunjukkan gaya hidup Kristus dalam hidup lu 24/7. 24/7. Nah, ini yang kadang-kadang karena orang merasa udah pelayanan, atau apalagi kalau jadi orang Kristen ya, gue Kristen, gue sering ke gereja, berarti gue anak Tuhan. Oh, memang secara hukum lo anak Tuhan. Tuhan menebus kita dan kita anak Tuhan semua kan. Itu benar. Tapi kata anak di Alkitab itu ada 2, ada notos, ada huios. Ada anak haram atau pangeran. Anak itu dalam perjanjian baru ada 2, notos dan huios. Nah, notos ini anak haram, anak tidak sah, tapi huios ini anak pangeran, anak yang akan melanjutkan kerajaan orang tuanya. Sama-sama anak, tapi lu sahnya di mana nih? Kita sahnya di mana? Nah, apakah dengan gue melakukan pelayanan atau gue menjadi orang Kristen di KTP gue atau karena bonyok gue Kristen jadi gue Kristen, berarti gue udah jadi anak yang sah. Oke, kalau lu mengakui, Oke, Bang, gue anak yang sah. Oke, gue nanya balik. Hidup sebagai anak Tuhan itu akan terlihat dari sikap hidupnya. Pasti terlihat. Paling simpel ya, dari cara bercanda deh, Gus. Dari cara bercanda, cara lu menanggapi teman lu yang nyolot sama lu. Cara lu nanggapin bonyok yang ngeselin. Cara lu menanggapi guru yang ngeselin. Yang mungkin lagi waktu itu, misalnya nyokap kita di rumah, dia lagi bete. Ada masalah sama bokap. Ataupun misalkan bokap kita udah nggak ada atau nyokap kita nggak ada, mereka capek kerja sendirian. Kan biasanya kan imbasnya ke kita anaknya. Gitu, tiba-tiba kita pulang diomelin lah apalah. Itu sikap kita gimana? Itu menunjukkan loh, kita tuh anak Tuhan atau bukan. Nah,
Harusnya menjadi anak Tuhan itu terlihat dari setiap gaya hidupnya setiap hari, Gus. Nah, ini yang anak muda berat. Kenapa? Pertama, pergaulan. Pergaulan itu sangat amat merusak. Anak kita udah banyak kasih tau kita. Salah satunya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gila, semua anak muda Kristen tahu ayat ini? Nggak mungkin enggak. Tahu. Tapi apakah mereka benar-benar menghidupi ayat itu? Enggak. Tapi kalau gue nyebutin ayat begini, semua tahu lah. Gue kalau khotbah di Kris manapun tahu ayat itu. Nggak mungkin enggak. Karena itu ayat yang dipakai buat pelayanan di anak muda biasanya. Iya gak sih? Sering dipakai. Tapi yang benar-benar menghidupi ayat itu, dari 20 orang ada satu. Dari 50 ada satu. Yang benar-benar berani berpikir, oke, teman-teman gue nggak beres, gue mau ninggalin semua. Itu yang berani nggak? Kalau gue menjadi seperti Kristus, gue masih ekstrim ninggalin teman-teman gue. Kenapa? Karena gue tahu, gue bergaul sama mereka, otak gue jorok, gue bercandanya jorok, nyerempetnya ke bokep mulu. Itu bisa ketika saya itu lo mundur gitu loh. Kenapa? Aku mau menjadi seperti Kristus, tapi kalau aku bersama dengan mereka, aku nggak bisa menjadi seperti Kristus, aku malah seperti mereka. Nah ini mundur. Nah berani nggak? Ini yang anak muda jarang berani, Gus. Ini anak muda jarang berani. Nggak gampang untuk ninggalin teman-teman yang I know, gue pun pernah muda gitu loh. Gue tahu beratnya ninggalin teman-teman yang seru ya guys sih. Yang kalau nongkrong asik, yang bahkan ya ketika bonyok kita marahin kita, tapi teman-teman kita nerima. Tau nggak sih hal kayak gini? Karena kan orang anak-anak muda kan bisa kabur minggat, mendingan gue sama teman gue, bonyok gue ribet, gue salah diomelin, gue pacaran diomelin, gue diomelin. Tapi teman-teman gue di luar enggak. I know ada fakta seperti itu. Tapi yang kita mikirin bukan cuma perasaan lo yang pengen nyaman. Tapi perasaan Tuhan nyaman gak sama tindakan gue? Loh, perasaan Allah, perasaan Bapa nyaman gak? Ini yang harus kita pikirin. Ini anak muda, Gus ya, jujur. Sangat, sorry kalau gue pinjam kata, pertama mungkin gak tahu, dan kedua takut. Agak takut. Karena harganya mahal. Tapi ya, ikut Tuhan kalau nggak mahal, ya lu jangan bilang ikut Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita jadi terang, terangnya apa? Ke gereja jadi terang? Enggak. Lu jadi terang hari Minggu, lu nggak terang, lu tetap gelap. Kenapa? Karena Senin lu ngomong jorok, lu tetap gelap. Mau lu pelayanan juga, lu rajin, bahkan lu bisa bawain sharing di gereja masing-masing atau main musik ya. Tetapnya lu gelap. Kenapa? Hidup lu nggak menunjukkan. Lu seperti Kristus. Nah, ini yang gue tadi pas dikasih tema sama Karulan ya, gue udah mikir, mampus, ini ngomongnya gimana sama teman-teman. Ini gimana cara gue ngomongnya. Tapi coba deh, waktu Tuhan ngajar pertama kali, saya miskin di depan Allah, langsung kata-kata itu kan khotbah di bukit, di depan ribuan orang, langsung dihajar loh. Kenapa? Kan mau kasih unjuk, ikut gue, harganya ini. Lo nggak mau pergi, lo mau ikut gue. Tuhan kan nggak pernah mendiskon kebenarannya. Ayo dong, oke deh, lu boleh ngomong jorok, yang penting jadi Kristen ya. Gila, Tuhan nggak mungkin begitu kali. Ayo dong, lu serius ikut gue dong. Oke deh, lu bolehlah pacaran beda agama. Tapi lu Kristen ya. Tuhan aja Tuhannya nggak pernah bawa agama Kristen. Agama Kristen tuh bukan dibawa Tuhan. Tuhan tuh membawa semangat kekristenan, bukan agama Kristen. Ini yang masih kita pahami juga. Apa tuh semangat kekristenan? Semangat kekristenannya adalah bagaimana kita menjadi serupa seperti Kristus. Apa itu serupa seperti Kristus? Kan itu jadi masalah berarti. Ya nggak, Gus? Karena orang juga bingung. Kan serupa seperti Kristus kan kayak jargon yang di setiap gereja ada. Itu kayak tagline di setiap acara. Atau di sunode pun ada. Menjadi serupa seperti Kristus. Oke, sekarang apa aja coba? Gereja. Tuhan, lu nggak ke gereja. Ke Bait Allah, iya, ngajar. Tapi setelah itu dia ngajar. Dia nggak stay di gereja-gereja doang. Dan zaman dulu gereja beda kayak hari ini. Dan justru Tuhan itu di Bait Allah dimusuhin sama orang Farisi ahli Taurat. Itu kan orang-orang gereja zaman dulu. Tuhan ngajar. Apanya? Agama Kristen? Enggak, Tuhan tuh bukan Kristen. Agama Kristen itu ada di tahun 300 abad ketiga setelah Masehi. Tuhan mati, nah ke surga itu sekitar tahun 0 atau 1 setelah Masehi. 1 sampai 3 setelah Masehi. Kekristenan bukan dibawa Tuhan. Tapi Tuhan membawa semangatnya. Apa itu? Ini yang di Yohanes 4 ayat 34. Gue boleh bacain sama kalian semua ya.
Yohanes 4 ayat 34. Ini kebetulan gue dekat komputer. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku melakukan kehendak Bapa. Makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Apa itu menjadi serupa seperti Yesus? Kalau kita pun berpikir, aku hidup hanya untuk menyenangkan Bapa di surga. That's it. Itu doang. Itu seperti Kristus. Kalau udah ngomongin kayak gini ya, ini nggak peduli lo pelayanan apa enggak, ini nggak peduli lo bisa khotbah apa enggak, di sini nggak peduli lo bisa jadi WL main musik atau enggak, tetapi hidup lo harus menjadi seperti Kristus. Karena menjadi seperti Kristus itu nggak dibutuhkan skill. Apa yang dibutuhkan di sini? Hati. Yang Tuhan minta tuh bukan skill, bukan talenta, bukan talent. Enggak, kalau begitu mah nggak semua orang lo bisa benar, betul nggak? Nggak fair namanya. Wah Tuhan, aku tuh nggak bisa pelayan karena aku nggak bisa musik. Oh ya oke, berarti lu nggak bisa serupa seperti gue karena lu nggak bisa main musik. Kan Tuhan gila kalau kayak gitu. Tapi Tuhan bagaimana aku menjadi sepertimu? Aku tuh nggak bisa pelayanan Tuhan. Atau mungkin aku di rumah kakiku ada aku tuh cacat, aku di rumah nggak bisa pelayanan. Tapi aku mau jadi seperti engkau, gimana caranya? Oh iya, hidupmu hanya untuk menyenangkan Bapa, that's it. Ini lewat perkataan, perbuatan, pikiran, keputusan, cara kita di sekolah, cara kita menghormati orang tua, guru. Ini menjadi satu kesatuan. Menyenangkan Bapa. Nah, ini yang harusnya standar kekristenan yang harusnya kita masuki semua, Gus. Harusnya kita berani melangkah ke titik itu. Karena kalau lo nggak di situ ya, kalau orang nggak di situ, itu Kristennya bakal begitu-begitu aja. Coba lihat. Coba lu perhatiin anak-anak Kristen yang ke gereja dan rajin ke Rokris, tapi dia nggak pernah berpikir untuk menjadi ekstrim. Once lu nggak ekstrim, lu bakal abis. Abis lo. Abis. Itu mungkin untuk sementara kelihatan baik-baik aja gitu loh. Tapi lihat 5 tahun, kalau dia nggak mau melangkah ekstrim, itu turun. Nggak bisa. Once lu nggak mau melangkah buat menjadi seperti Kristus, berarti lu akan stay dalam keadaan lu menjadi serupa seperti dunia. No option, Gus. Berarti ini yang makanya berat banget gimana? Ya berarti kan selama ini kan banyak orang berpikir kalau dia udah pelayanan, udah ke gereja, apalagi dia jadi pendeta, hamba Tuhan, orang-orang kan ngelihat dia punya standar yang tinggi. Berarti padahal bukan itu ya, bro ya. Itu nggak jadi tolak ukur, jadi kita seperti Kristus atau enggak, dari situ nggak jadi tolak ukur ya? Aduh, sama sekali enggak. Tapi begini, apakah berarti pelayanan salah? Enggak. Orang yang pelayanan belum tentu mau sungguh-sungguh seperti Kristus. Tapi orang yang mau sungguh-sungguh seperti Kristus, dia kan terbeban untuk pelayanan di gerejanya masing-masing. Paham ya sini ya? Gue nggak bilang pelayanan salah. Tapi kalau lo pelayanan tanpa diikuti oleh rasa ingin jadi seperti Kristus, itu cuma buat ngisi waktu lo doang. Akhirnya jadi hobi. Gue tuh pengen main musik dari dulu ya. Alasan gue buat main musik apa? Apakah karena gue berpikir gue mau melayani Tuhan habis-habisan? Enggak. Karena gue dulu pengen main musik, gue bisa main musik, gue pengen main seru-seruan main di gereja. That's it. Ini banyak orang ketipu sama dirinya sendiri. Orang bahkan nggak menyadari dirinya motivasinya salah. Apalagi kalau di gereja diajak pelayanan dan dibilang lu udah bener banget, wah bahaya deh. Coba deh, pemusik nih ya. Ini gue pemusik nih, gue nggak ngomongin pemusik karena gue pemusik, jadi gue tau kasus pemusik nih. Coba pemusik, kasus-kasusnya di gereja apa aja? Banyak. On time susah. Omongan ini nggak semua pemusik ya, tapi ada banyak yang begini. Pelayanan, lu pelayanan di tempat A belum? PK-nya gede, persembahannya gede, dan lain sebagainya. Pemusik, lagi main musik, keluar ngerokok. Apalagi, pemusik udah punya istri, selingkuh sama WL singer, sama tamborin, sama penari. Yang kasus begitu banyak gak? Banyak banget. Kenapa? Karena gue di lingkungan pemusik. Dan gue cukup tahu banyak orang di pemusik. Dan gue melihat fakta itu, bahkan gak cuma pemusik, pengkhotbah, WL, singer, usher. Gue ngapain begini banget sih? Lu di mimbar kayak gitu, turun bagaimana? Nah, begitu gue melihat hal itu, gue ngeliat diri gue nih, Gus. Gue main musik, bahkan gue udah khotbah waktu itu ya, di khotbah di remaja kan. Minggu khotbah, hari Selasa gue anjing-anjingin orang di jalan. Hari Minggu khotbah, hari Jumat gue setan-setanin, mukul orang di jalan. Ini gue.
Terus apakah gue seperti Kristus? Enggak. Gue seperti dunia. Terus apakah 2 jam atau khotbah gue di sebuah gereja dapat menutupi kesalahan gue di mata Tuhan? Enggak. Tetap aja nggak bisa. Ya gue salah aja. Even gue pelayanan, ya udah, tetap nggak bisa. Karena itu kan di Alkitab juga di Matius kan juga dikatakan begini. Waktu Tuhan datang, banyak orang ngomong gini, Tuhan, kan gue udah ngusir setan. Kan gue udah bernubuat. Kan gue udah bikin mujizat. Tuhan ngomong apa? Gue gak kenal lu. Kalau ada pemusik yang bandel, dia bakal ngomong gini, Tuhan, gue udah pelayanan loh, main musik gila-gilaan loh. Kalau ada WL. Tuhan, gue udah jadi WL. Suara gue udah serak-serak setiap hari Minggu. Gue bisa 3-4 kali di gereja. Yang penari. Tuhan, gue udah nari sampai gue pegel-pegel lu tiap hari Minggu. Tuhan bilang apa? Aku kenal kamu. Kenapa? Aku tuh nggak menikmati kamu. Kata kenal itu kan ginosko. Yang artinya menikmati. Mengenal dalam experiencing. Mengenal dalam perjalanan hidup. Bukan mengenal knowledge. Tapi mengenal dalam perjalanan hidup. Kalau kenal, ya rambut kita ditandain Tuhan kan. Rontoknya Tuhan tahu. Nggak mungkin nama kita Tuhan nggak tahu. Tapi aku nggak ginosko kamu, nak. Aku nggak menikmati hidup kamu. Lu boleh pelayanan. Tapi lu seperti dunia. Cara lu bercanda, cara lu ngomong, cara lu memandang duit, cara lu memandang kekayaan, lu seperti dunia. Aku nggak kenal kamu. Nah, kalau orang nggak menyadari hal ini nih, Gus, dari muda, dan berpikir, oh ntar deh tunggu tua gue bertobat. Nggak. Once lu ngitung-ngitung waktu bertobat lu untuk lu sungguh-sungguh sama Tuhan, dan lu berkata, ntar deh, sampai mati lu bisa akan berubah. Kenapa? Semakin tua lu semakin susah berubah. Dari muda songong, kalau nggak mau berubah, makin songong makin tua. Makin so berantem, lihat deh laganya. Mau ada pelayanan tetap aja songong itu songong banget. Apa seperti Kristusnya? Kan ini kan yang bahaya banget di dunia kekristenan, Gus. Gue ngomong ini nggak menjadi siapapun ya, karena gue juga ngomongin kejelekan gue, jadi ya gue nggak ngomongin orang, ini gue lah gitu. Gue sadar kalau gue mati, gue masuk neraka dulu. Berarti bro, titik awalnya untuk menjadi serupa seperti Kristus, poin pentingnya berarti kita mengenal Tuhan dulu ya. Maksudnya kita memiliki pengenalan yang benar ya. Karena kan kita nggak mungkin jadi serupa dengan seseorang tanpa kita mengenal orang itu kan. Kayak misalnya simpelnya kita punya idola lah, mungkin klub bola atau pemain bola, atau artis atau siapapun kan, pasti kita coba cari tahu segala informasi tentang dia. Terus minimal kita punya punya keingintahuan yang tinggi untuk orang itu. Nah, demikian juga dengan Tuhan pasti ya, bro ya. Berarti titik awalnya berarti mengenal Tuhan dengan benar dulu ya, berarti ya. Masalahnya, gue setuju mengenal Tuhan. Tapi masalahnya orang mengenal Tuhan seperti apa? Bagaimana kita mengenal sebuah pribadi yang nggak terlihat? Yang kalau kita doa aja nggak pernah jawab. Yang kita nangisnya belum tentu nongol. Yang kita kena masalah belum tentu nolong. Betul gak? Emang semua orang yang kena masalah pasti langsung berdoa, langsung ditolong? Enggak. Terus kalau kita berdoa nangis-nangis, apakah Tuhan langsung datang, langsung anakku muncul gitu kan, putih cahaya, tenang jangan sedih. Itu hanya segelintir manusia yang ngalamin itu di dunia ini, yang benar-benar melihat Tuhan secara fisik. Itu ada, tapi sangat-sangat sedikit. Nah, bagaimana kita mengenal pribadi yang seperti ini? Wah, itu PR lagi. Nah, di sini ada 2 hal. Yang pertama adalah Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahnya apa? Di sini dulu. Otak nih. Bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita memandang Tuhan, bagaimana kita memandang kekristenan, bagaimana kita memandang orang lain, bagaimana kita memandang orang yang songong, memandang masalah yang di dunia, itu mesti kita rubah. Dari mana? Dari kebenaran firman yang setiap minggu kita dengar. Itu pertama. Untuk itu firman-firman yang benar itu harus mengubah. Firman yang benar mengubah. Nggak bisa kita cuma di gereja, cuma diomongin dong. Kalau lu anak-anak, kalau lu anak Tuhan, tenang, lu pasti masuk surga. Tenang, Tuhan sayang sama lu. Tenang, Tuhan cinta sama lu. Dari zaman dulu juga gue udah tahu Tuhan sayang sama gue. Dari zaman gue belum lahir, bapak gue belum lahir, gue udah tahu Tuhan itu baik. I know. Tapi jadi problem adalah gue baik nggak? Apakah aku berubah? Karena itu gue mesti berubah pembayaran budi gue dulu. Dengar firman yang benar.
Allah tuh kayak gimana sih? Itu harus kita tahu loh. Tuhan itu sebenarnya seperti apa sih? Keinginannya atas hidup kita seperti apa sih? Karena itu kita kalau ngomongin satu Alkitab utuh, waduh, itu berminggu-minggu loh. Ini berubah oleh pengetahuan budimu gimana? Berapa lama? Apa aja yang harus dirubah? Ini kan PR lagi, Gus. Ya nggak, Gus? Ini bukan something yang diomongin sekali selesai. Wah, gila. Ini tahunan. Untuk berubah itu tahunan. Nah, kedua, pertama tadi kan berubah. Ini nih, mau nggak mau firman terus nih. Sharing kayak gini nih, Gus nih. Ini kan membuka cakrawala berpikir nih. Jadi kita melihat kekristenan di sudut pandang yang lain kan, ya nggak sih? Nah ini deh, pemburuan budinya salah satu ya. Ini yang sebagian kecil. Nah, kita begini terus, dan yang kedua apa? Lu masih belajar buat menyenangkan Tuhan. Dan lu mementingkan perasaan Tuhan di atas ego lu sendiri. Ketika lu mau berbuat salah, ketika lu ingin ngomong kata yang kasar, ketika lu lagi punya kesempatan buat bercanda yang jorok atau kotor, lu tahan itu semua. Itu menunjukkan seberapa serius kita sama Tuhan. Itu berarti perkara kecil loh. Itu yang dibilang Tuhan Yesus ya, soal dengar nggak? Ini gimana Kak? Sorry Gus, tadi keputus. Berarti itu yang disebut Tuhan Yesus sebagai menyangkal diri dan memikul salib ya. Berarti awal mulanya dari situ ya. Iya. Sangkal diri pikul salib. Mau gimana lagi? Mau cara lain apa lagi? Karena kita udah tahu kekristenan kok, dan lu tahu apa yang harus lu buat dan lu nggak buat, betul nggak? Betul. Lu udah tahu, karena kita semua udah sering ke gereja. Kita tahu milih teman masih benar, ngomong nggak boleh kasar. Gak usah jauh-jauh, itu dulu deh. Itu dulu. Kita belum ngomongin sampai kita berani kasih nyawa untuk Tuhan loh. Kita belum ngomong itu, sampai lu berani mencucurkan darah loh. Kita belum ngomong itu loh. Kita baru ngomong, lu matiin mulut doang. Wah, itu udah setengah mati. Nah, karena itu dari hari ini harus kita mulai melangkah ke situ. Kalau enggak, aduh, bahaya entar. Kita bisa rusak serusak-rusaknya. Gitu, balik lagi nih, yang Roma 12 tadi, itu kan ayat menarik juga. Jadi kalau menurutku pribadi kan kita anak Tuhan harus punya 3 level itu. Jadi kan yang pertama kan baik, yang kedua berkenan, terus yang ketiga sempurna. Nah, banyak orang itu masih sibuk antara membedakan yang jahat dan yang baik. Jadi itu level awal aja kita masih jumpalitan gitu, masih susah gitu. Kayak misalnya simple contoh kasus ya, kayak pelayanan tadi. Pelayanan baik nggak? Baik. Tapi banyak kita melayani Tuhan dengan hati yang nggak tulus gitu kan. Kita punya kepentingan, kita sikut kanan, sikut kiri. Nah, terus levelnya kan kemudian berkenan. Pelayanannya akhirnya sampai kita nggak punya kepentingan, kita melayani dengan tulus. Nah, sempurnanya sampai kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan gitu. Itu gimana bro, menurut bro? Gue setuju sih, gue setuju. Karena gini loh, jangankan ngomong baik dulu ya, moral tuh udah rusak. Cara lu kesel sama orang di jalanan, itu udah nunjukin moral lu kayak gimana. Itu udah nunjukin loh. Lihat di jalan deh, orang mukul ya, berantem, gubrak gitu, pukul-pukulan, blok. Lihat deh, anak Tuhan bukan. Gak usah ngomongin dia Kristen atau bukan ya. Gak usah itu dulu, moralnya dulu deh. Gak usah jauh. Bercanda di sekolah, ngomong jorok, ngerokok di kelas lah, apalah. Coba moralnya kayak gimana? Gak usah ngomongin anak Tuhan dulu. Gak usah ngomongin kekristenan, serupa seperti itu. Gak usah jauh-jauh. Orang agama juga bisa lebih baik daripada kayak gitu. Betul gak? Betul, iya. Orang agama bisa lebih baik loh daripada itu. Tadi kan aku bilang, makanya kan kita masih bedain antara baik dan jahat aja masih bergumul di situ. Iya betul. Gimana coba? Karena standar baik aja kita belum bisa capai gitu. Maksudnya kita masih hidup seenaknya gitu. Orang Kristen sendiri kan bukan menyebut dirinya Kristen kan. Justru orang lain menyebut mereka Kristen. Artinya orang lain melihat bahwa orang itu hidup seperti Kristus. Nah, sekarang kita sendiri menyebut diri kita Kristen, kita pelayanan, kita gereja, KTP kita Kristen, tapi orang lain geleng-geleng kepala ngeliat hidup kita. Iya, ya udah mau gimana, susah. Makanya gue kadang-kadang kalau nonton berita ya, ada kasus maling lah, korupsi lah, dan nama Kristen gitu loh. Petrus gitu-gitu kan, lu pernah tuh ada kasus korupsi atau narkoba atau apa, namanya Petrus lah, nama-nama Kristen lah gitu. Gue cuman, aduh, bikin malu banget gue bilang.
itu ya susah udah. Orang jadi mandang kekristenan sama seperti orang lain. Ya, mau gimana? Ya bro, ini ada beberapa pertanyaan nih dari Oke. teman-teman lewat IG. Iya, iya. Salah satu, halo Kak, aku mau nanya untuk tema hari Rabu nanti, bagaimana sih cara mematikan keinginan daging supaya kita bisa hidup seperti Kristus? Nah, gimana tuh cara mematikan Cara keinginan mematik. daging? Gini, eh di dalam hidup ini tuh lu selalu memiliki pilihan. Lu bukan orang yang dirancang masuk neraka. Langsung, jadi lu lahir langsung masuk neraka. Enggak. Gue bukan orang yang percaya akan itu. Tapi lu juga bukan orang yang otomatis masuk surga. Karena itu kan Tuhan bilang gini, lewat jalan yang sempit, jangan lewat yang jalan besar. Lewat jalan sempit, betul gak? Kenapa? Karena ada option. Lu pada jalan besar atau jalan sempit. Kenapa? Gue ngomong ini maksudnya adalah begini. Ketika lo hidup dan lo menghadapi suatu masalah, lo punya pilihan kok buat bikin bener atau enggak. Lo punya pilihan buat matikan daging atau enggak. Nah, makanya kalau kita nanya, gimana cara matiin daging lo? Begitu lo menghadapi something, respon pertama lo yang mesti lo jaga nih. Kita masih berpikir dulu, begitu kita misalnya di jalan ya, misalnya nyupir atau bawa motor deh, gitu. Diserempet, kubrak. Ini yang keluar apa nih? Oke, pasti kesel dulu dong. Itu wajar. Dimaki biasanya. Langsung marah. Iya enggak? Nah, iya kan langsung maki. Anjing, misalnya gitu kan ya. Sorry ya kalau ngomong gini ya. Biasanya kan kata-kata anjing yang keluar pertama gitu loh. Anjing. Sebelum ini terjadi sebenarnya lu punya option. Even option itu nggak gampang lu pilih. Kenapa? Kan lu terlalu terbiasa ngomong anjing dibanding ngomong haleluya gitu loh. Jadi apa yang sering keluar dari mulut kita pertama itu yang akan cenderung keluar terus. Nah, pertarungannya di sini sebenarnya, Gus. Ini pertarungan orang Kristen tuh di sini. Ketika terjadi jebret, gue marahnya gimana? Aku mau diam. Tuhan, aku mau jadi seperti Engkau. Aku mau sabar. Biarin motor gue penyok, biarin stang gue bengkok, nggak apa-apa. Yang penting gue seperti Engkau, Tuhan. Nah, ini berani nggak? Sebenarnya kita punya pilihan. Jadi kalau jawaban singkat simpel gue ya, ini karena gue orangnya cukup simpel sih. Gue orangnya benar-benar simpel banget. Bagaimana cara matiin daging? Lu punya opsi buat matiin daging kok. Masalahnya, seberapa kita memilih buat matiin daging. Semakin lu nggak memilih ke sana, lu semakin sulit matiin daging. Gue di situ udah bertahun-tahun, Gus. Gue emosi di jalan tuh udah tahunan, Gus. Karena itu gue tahu, ngomong anjing aja buat berhenti ngomong anjingnya bisa 3-4 tahun loh. Itu belum ngomong emosi loh. Baru ngomong anjing doang. Gak ngomong anjing bisa emosi nggak? Bisa. Betul nggak? Tapi menahan ngomong anjingnya bisa 3 tahun gue kira-kira. Segitu susahnya. Tapi bisa nggak? Bisa. Kenapa? Orang agama lainnya bisa, kenapa lu nggak? Mereka tuh nggak pakai Tuhan loh buat jaga mulutnya. Kenapa kita nggak bisa? Gitu sih, Gus. Jadi intinya pilihan sih ya itu bro ya. Maksudnya kemauan kita sendiri untuk berhenti. Terus pertanyaan kedua. Gimana? Ya, gimana? Ya, pertanyaan kedua. Kak, saya mau bertanya, tidak memaafkan kesalahan orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, apakah menghalangi kita untuk menjadi serupa dengan dia? Jadi, orang lain salah sama kita nih, terus kita nggak mau maafin. Gimana tuh? Maafin itu apa dulu? Apakah sekedar gue bilang, oke, gue maafin lu, bro? Apa berarti udah maafin? Nah, itu kan belum tentu. Betul gak sih? Biasanya orang karena, ya udahlah, daripada gue ribut sama lu, gue maafin lu aja. Ngomong di mulut nih, tapi dalam hati, monyet nih orang. Kan gitu kan. Setan nih orang. Tapi di sini, gue maafin lo. Nah, maafinnya apa nih? Maafin itu artinya adalah, ketika lo memandang orang ini, atau lo mengingat kejadian yang pernah terjadi yang melukai hati lo, di sini tuh nggak timbul apapun. Lu tuh selesai dengan diri lu sendiri. Bahasa gue begitu. Jadi begitu lu ingat, aduh ini orang lu pernah maki-maki gue. Tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa di sini gitu loh. Sama sekali nggak mengganggu gitu loh. Karena karena orang-orang tuh pernah nanya sama gue, Kak Evan, aku tuh mau maafin orang tapi aku nggak bisa melupakan kesalahan dia. Melupakan dan memaafkan itu 2 hal yang berbeda. Oke? Mengampuni, memaafkan, dan melupakan itu 2 hal yang berbeda. Kalau
Kalau menurut gue nih ya, sampai mati lu nggak bakal lupa. Kenapa? Itu memori. Mungkin bisa menjadi sebuah trauma yang dulu mungkin lu dipermalukan depan umum mati-matian, itu kan jadi trauma. Yang mungkin sampai mati bisa lu bawa dalam pikiran lu dan jadi pelajaran buat lu. Betul kan? Tapi masalahnya adalah bagaimana kita memandang memori ini ketika muncul. Kita bisa manage itu nggak? Itu mengampuni. Kalau kita ingat gila nih orang pernah ngampunin gue, tapi ya udahlah nggak apa-apa, udah lewat juga. Benar-benar di sini ya, itu lo mengampuni. Nah ini kan Jadi tergantung kasusnya. Kalau bahasa anak Gimana, sekarang kan istilahnya sakit tapi nggak berdarah gitu. Nah, mungkin di kita aja, gue maafin lo tapi nggak lama dia bikin status nih, nyindir atau gimana gitu. Biasanya perang di status tulis Insta story. Iya. Betul. Berani di status gitu loh. Kalau ketemu langsung diem kan gitu. Generasi kita kan kayak gitu sekarang. Iya, janganlah. Harus bisa selesai dengan diri sendiri. Dan terkadang ya, hanya Tuhan yang bisa membantu kita menyelesaikan itu. Karena ada satu titik di mana lu orang itu benar-benar bersalah sampai nyakitin lu sedalam-dalamnya, dan lu sekarang nggak bisa ngampunin dia, betul gak? Yang benar-benar memalukan kita banget sampai lu nggak bisa mengampuni gitu loh. Nah untuk level-level seperti ini, lu bisa minta Tuhan kau mengampuni dia, tolong aku. Wah, masih tanya Tuhan, dan Tuhan punya cara buat memproses lu supaya lu bisa mengampuni dia. Nah ini sifatnya personal, setiap orang dan sesuai dengan masalah masing-masing. Gitu. Bro, sinyalnya nggak terlalu bagus ya bro ya di sana ya? Agak putus-putus. Kalau di sini sih gue, kalau dari chat sih gue lancar ya, sama love keluar terus nih gue liat nih. Oh iya. Kalau chat kan gue kan baca, iya kalau makanya gue takut sinyal gue, cuman harusnya sih enggak, karena gue sering nge-live juga di sini nih. Ya mungkin hari ini lagi lagi banyak setan terbang. Berarti indikatornya kita udah mengampuni atau enggak kan? Sebenarnya kalau kita ingat sama dia, kita udah nggak sakit gitu ya bro ya. Jadi kalau ingat dia masih sakit, masih berarti kita belum mengampuni ya. Iya, belum kelar berarti tuh. Apalagi sampai bikin status ya bro. Ya itu mah udahlah, itu mah katro lah. Anak Tuhan bikin malu kalau begini gitu, bikin malu banget tuh. Oke, berarti kan kalau nggak mengampuni berarti nggak bisa serupa dengan Yesus ya. Yesus kan mengampuni kita. Terus pertanyaan terakhir nih bro, bagaimana agar kita memiliki kecerdasan rohani yang benar sehingga kita bisa menjadi serupa dengan dia, bukan menjadi orang yang kebablasan karena merasa memiliki kecerdasan rohani. Jadi istilahnya kayak orang ini pinter gitu, kerohaniannya pinter, terus ngerti Alkitab. Gimana cara orang itu bisa serupa dengan Yesus, bukannya malah jadi sombong, malah jadi memandang orang rendah gitu. Oke. Gini, pintar secara teologi atau ilmu pengetahuan kekristenan, ya Alkitab, bahasa asli dan lain sebagainya, itu berbeda dengan kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani adalah bagaimana kita bisa menangkap pikiran dan perasaan Kristus dalam setiap langkah hidup kita setiap hari. Nah, tapi kalau kecerdasan teologi itu semakin di sekolah. 1+1 berapa? 2. Apa itu? Oh, ada sel, ada inti sel, terus ada organisme, ada itu ilmu semua. Semua di sini. Tapi kalau kita belajar teologi ya bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ayo belajar perjanjian lama, perjanjian baru, itu nambah knowledge. Tapi kalau di sini nggak diimbangi oleh perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, minimum 30 menit ketemu Tuhan setiap hari, lu kebablasan. Kalau lu terlalu pintar knowledge dan lu nggak bergaul sama Tuhan, lu end up-nya, lu akan gampang menghakimi orang. Lu gampang menghakimi orang. Kenapa? Karena kalau Tuhan jadi lu, Tuhan juga belum tentu menghakimi kayak gitu loh. Atau Tuhan mungkin enggak. Setahu gue Tuhan nggak begitu. Setahu gue nih ya, tapi kalau misalnya yang ada di sini yang tahu Tuhan yang lain sih terserah. Tapi yang gue tahu nggak begitu. Gitu. Yang kalau marah balas, malah balas. Setahu gue Tuhan nggak seperti itu. Tapi kalau kita justru nggak belajar kebenaran firman, tapi kita justru kebablasan di satu sisi, ini jadinya juga ntar jadi ngeroh. Sekali lagi ya, gue nggak bilang bakal masuk neraka yang begitu ya. Ini jangan ada yang sentimen dulu sama gue. Ngeroh, semua serba ngeroh. Ini juga bisa jadi kebablasan. Jadi lu antara pikiran dan hubungan dengan Tuhan, pengalaman bertemu dengan Tuhan setiap hari, ini mesti jalan bareng. Nah ini yang membuat seseorang tuh nggak kebablasan. Kenapa? Bukan kebablasan,
di sini tuh ada pagar-pagar. Tuhan tuh akan menjaga dia. Karena kenapa? Karena dia melibatkan Tuhan juga setiap hari lewat pertemuan dengan Tuhan. Tapi saat dia terlalu ngeroh, di sini mulai menjaganya. Tentu dengan pimpinan Roh Kudus ya. Jadi itu akan seimbang, Gus. Gitu kalau menurut gua. Ya. Berarti intinya balance ya bro ya, antara kita belajar secara kognitif gitu sama perjumpaan kita, hubungan kita pribadi dengan Tuhan ya. Betul. Nah. Oke bro, menarik banget nih perbincangan kita malam hari ini. Cuman karena keterbatasan waktu, mungkin Bro Steven bisa di apa ya, summary atau rangkuman atau intisari dari tema kita malam hari ini tentang bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Oke. Mungkin kata penutup atau rangkuman dari gue buat teman-teman semua adalah kita nggak ada pilihan lain selain menjadi serupa seperti Kristus. Kita harus menaruh di pikiran kita kalau we have no option selain menjadi seperti Kristus. Dan menjadi seperti Kristus itu bukan satu hal yang mudah. Bukan hanya menjadi orang Kristen atau pelayanan, tapi bagaimana setiap hari dalam langkah kita menunjukkan gaya hidup Kristus. Tuhan tuh kalau hidup di tahun sekarang, sekolah di sekolah gue dan jadi gue, akan seperti ini loh. Gitu. Nah, dengan cara seperti itu, dengan hidup kita bergaul dengan Tuhan setiap hari, memiliki jam doa setiap hari, kita akan jadi anak Tuhan yang hebat, dan kita pasti jadi terang. Kita akan berbeda dari teman-teman yang lain. Jadi teman-teman semua, selamat berjuang. I know berat, tapi kita jalan sama-sama. Student movement harus menjadi komunitas buat mencetak banyak anak-anak muda yang menjadi seperti Kristus. Begitu. Ya. Ada lagi bro yang mau ditambahin? Ya cukup deh. Dari lu dong, nggak apa-apa dong. Gus. Nah ini, Kak Roland nih ada yang nanya nih. Roland nanya, apakah bisa manusia menjadi seperti Kristus? Kalau bisa, bagaimana caranya? Terus dari awal sejarah manusia sampai saat ini, boleh nggak berikan contoh siapa yang sudah dikatakan hidupnya berhasil menjadi seperti Kristus? Menjadi seperti Kristus itu berbicara mengenai motivasi. Bukan berbicara mengenai pakaian, atau bisa bikin mujizat atau enggak, atau bisa mengajar atau enggak. Tapi tapi dari motivasinya. Motivasi Kristus apa? Melakukan kehendak Bapa. Jadi apapun yang dilakukan Kristus, coba dari zaman dulu. Dari Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia ya. Itu semua pengabdian. Kita kalau baca kitab Yohanes, aku untuk kemuliaan Bapa, itu hidupnya untuk kemuliaan Bapa. Nah ini kan terlihat dari mana? Dari cara hidupnya. Jadi akan tertuang. Nah kalau buat zaman sekarang, anak-anak teman-teman di sekolah, apa? Gimana tertuangnya? Dari cara lu bergaul, itu udah menunjukkan. Jadi kita nggak usah ngomong hal yang ngeroh-ngeroh, atau ketinggian. Nggak usah jauh. Dari cara lu bergaul aja, lu udah menunjukkan kalau Kristus kayak lu hari itu bakal kayak lu nggak? Itu kan udah terlihat. Kalau teman lu jahat lu pukul, Tuhan kayak lu nggak? Nggak mungkin. Nah dari hal seperti itu. Nah terus lanjutin ya, dari sejarah manusia sampai saat ini, boleh nggak berikan contoh siapa yang sudah bisa dikatakan ya. Kita nggak bisa menilai. Kita tuh nggak bisa menilai seseorang tuh menjadi seperti Kristus udah 100% atau 95 atau 90 atau apa nih. Kita nggak tahu, karena kan penilaian Tuhan yang bisa nilai. Kita kan nggak bisa menilai manusia sampai sehati-hatinya, sampai di hatinya. Kan cuma Tuhan. Tapi yang kita bisa lihat, itu dari ini loh, dari bagaimana dia menjalani hidupnya. Itu paling simpel. Pendeta, seberapa dia bisa mengubah orang lewat firman-Nya sehingga orang itu menjadi seperti Kristus. Dari pembisnis atau guru di sekolah, bagaimana dia mengajar dengan cinta kasih, dari hal-hal kayak gitu. Jadi kita nggak bisa, wah ini orang seperti Kristus, ini enggak. Itu tuh bukan something yang bisa dinilai, tapi bisa dirasakan. Ini orang kok beda ya gitu. Ini orang kok something yang istimewa dari orang ini. Itu pasti bisa dirasakan sih, mungkin enggak. Itu ya Karolan ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Karolan ya. Jadi kalau aku boleh nambahin, jadi intinya serupa dengan Kristus itu bukan kegiatan kita, tindakan kita, tapi lebih ke esensi motivasi hati kita, pikiran kita untuk melakukan tindakan itu. Apakah itu dipersembahkan untuk Kristus atau untuk diri kita sendiri, gitu ya bro? Betul, setuju. Itu paling benar udah, itu paling benar udah.
Jadi sebagai anak Tuhan kita nggak usah pusing dengan label pelayanan atau pekerjaan, suatu pekerjaan. Jadi selama pekerjaan itu atau tindakan kita lakukan untuk Kristus atau kita persembahkan untuk Tuhan Yesus, berarti kita sedang berjalan menjadi serupa dengan Yesus gitu ya bro. Betul, betul. Betul, Kas. Betul, Gus. Itu udah bagus banget. Itu udah closing statement bagus banget itu, Gus. Oke, karena keterbatasan waktu, mungkin nanti buat teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa DM Student Movement juga. Nanti kita akan bahas next time. Bro, kita tutup dengan doa dulu ya. Nanti Bro Steven yang pimpin. Oke, yuk. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa yuk. Tuhan, kami sungguh menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, kami hanya minta satu hal malam hari ini, Bapa. Ubah kami untuk menjadi seperti Engkau. Biarlah kami hanya hidup hanya untuk menyenangkan Bapa. Dan biarlah motivasi kami hidup hanya untuk-Mu sepenuhnya, Tuhan. Dan Tuhan tolong kami menjaga hidup kami di sekolah, di pekerjaan, di pergaulan kami. Tuhan tolong bantu kami menjaga hidup kami. Tuntun terus langkah hidup kami, agar suatu saat nanti kami dapat menatap wajah-Mu di kekekalan dengan tersenyum. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Amin. Oke, buat teman-teman semua yang masih ikutin perbincangan Anda, terima kasih. Buat Bunda Yeti yang sudah bergabung, terima kasih Bun. Sorry belum Bunda sempat Yeti menyapa, juga buat satu persatu yang nggak bisa disebutin. Semoga diskusi malam hari ini bisa menjadi berkat dan membuka wawasan kita semua. Dan mari kita sama-sama berlomba untuk menjadi seperti Kristus. Amin. Sampai ketemu di live IG berikutnya hari Rabu depan jam 7:30 malam. Terima kasih Bro Steven yang sudah berbagi. Salam buat keluarga. Oke, thank you bro. Sampai ketemu lagi. Thank you semua. Bye-bye, Gus.